Hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Di part sebelumnya, akhirnya terbongkar sosok pemabuk misterius yang rupanya dia adalah Dan King-sen. Dimana Dan King-sen itu sebelumnya adalah ahli terkuat di masa lalu yang merupakan pelukis dari lukisan Jiangsan Senji yang saat ini dibawa oleh pangeran kedua. Jelas ini nanti akan menjadi cerita yang menarik, tapi itu pasti akan cukup lama ya, karena di part-part ini kita akan fokus dulu pada turnamen naga ganda. Dimana di akhir part sebelumnya dikatakan kalau dalam waktu 3 hari turnamen naga ganda akan resmi dimulai dengan pertandingan dari sekte bawah. Lalu seperti apa keseruannya nanti, kita akan simak sedikit demi sedikit. Oke, langsung aja kita akan masuk ke part 114. Part kali ini Ane ambil dari bab 632 sampai dengan 635. Nah, sebelum dimulai ada sedikit revisi dari part 111. Waktu itu Ane salah menerjemahkan. Jadi ada kalimat yang inti kalimatnya itu kurang lebih mengatakan bahwa tahap 5 ranah virtual terintimidasi oleh Zuofan yang ada di ranah visi dewa. Nah, di situ Ane salah menerjemahkan. Ane menangkapnya adalah Zuofan yang ada di tahap 5 ranah visi dewa dan mengintimidasi ahli di ranah virtual. Jadi kayak kebalik gitu susunannya. Nah, sebenarnya Zuofan itu saat ini belum ada di tahap 5 ranah visi dewa. Tepatnya di part kali ini, Zuofan masih berada di tahap 3 ranah visi dewa. Itu aja revisinya, semoga kalian bisa memaklumi. Namanya juga manusia. Dan sekarang selamat menikmati. Apa? Turnamen akan dimulai dalam 3 hari lagi? Kata Zuofan setelah mendengar berita dari Yangsa. Kini Zuofan tampak seperti memikirkan sesuatu, dan kemudian dia berbalik melihat para murid yang kini sedang berkultivasi di kamar mereka masing-masing. Zuofan kini mengerutkan keningnya dan dia berkata, "Ini cukup mendesak dan aku tidak tahu apakah kita akan memiliki cukup waktu atau tidak. Mungkin akan lebih baik kalau kalian pergi dan melakukan negosiasi supaya kita mendapatkan waktu tambahan. Atau lebih baik kita menunda pertandingan kita terlebih dahulu." Yangsa kini tampak ragu-ragu dan dia berkata, "Setelah kedua Supreme memutuskan dan semua tetua menyetujuinya, maka kita tidak mungkin bisa meminta sesuatu seperti itu. Satu-satunya yang bisa kita lakukan sekarang adalah membuat mereka menyelesaikan terobosan mereka dalam waktu 3 hari. Bagaimana jika kamu memberikan mereka pil untuk mempercepat proses kultivasi mereka?" Itu mustahil. Sekarang mereka sudah memulai kultivasi mereka, dan hanya mereka sendiri yang dapat mengakhirinya setelah melakukan terobosan. Jika kita menghentikan kultivasi mereka secara paksa, itu hanya akan membuat mereka terluka, kata Zuofan. Yangsa kini menatap Zuofan dan dia juga tampak bingung serta marah di saat yang bersamaan. Dia pun kemudian berkata, "Zuofan, kamu adalah kapten dari tim Sekte Moche. Kamu harus bisa menemukan solusi untuk masalah ini. Kamu yang sebelumnya merencanakan semua ini, maka kamu juga harus yang bertanggung jawab dan menerima semua konsekuensinya. Selain itu, kenapa sebelumnya aku melihat 2 orang gadis yang keluar dari tempat ini? Apakah kamu malah bersenang-senang dengan mereka saat kamu memiliki tanggung jawab yang harus kamu selesaikan? Apa kamu masih memiliki tanggung jawab sebagai seorang kapten?" kata Yangsa. Zuofan menoleh ke sisi lain dan kemudian dia bersiul seolah-olah enggan untuk menjelaskan apapun pada Yangsa. Sekarang Zuofan tampak berpikir, meski dia tahu kalau mereka mungkin akan merobos dalam waktu 3 hari, tapi kenyataannya setiap orang memiliki pencapaian yang berbeda-beda. Beberapa dari mereka mungkin bahkan lebih cepat, tapi bukan tidak mungkin kalau akan ada yang tertinggal. Bahkan bukan tidak mungkin mereka akan memakan waktu hingga 10 atau bahkan setengah bulan untuk menyelesaikan kultivasi mereka. Semua itu bisa terjadi dan berada di luar kendali Zuofan.
Secara umum memang para peserta sudah menyiapkan diri mereka sebelum turnamen naga ganda dilangsungkan. Jadi akan sangat jarang orang-orang yang akan melakukan terobosan selama perjalanan ataupun pada saat mereka sudah datang di Sekte Swanglong. Mungkin hanya Sekte Mochi saja yang berani melakukan semua ini. Ya tentu, itu semua karena peraturan dari Zuofan. Karena sebelumnya bahkan Sekte Mochi pun tidak akan berani melakukan semua itu. Ya, jika rahasia ini sampai diketahui oleh sekte lain, mungkin Sekte Moche akan menjadi bahan candaan dan juga bahan pembicaraan. Ginza kemudian maju dan berkata, "Sofan, apa kamu memang tidak mempertimbangkan semua ini sebelumnya? Turnamen sudah ada di depan mata dan kamu justru meminta mereka untuk melakukan terobosan sekarang. Bukankah ini adalah tindakan yang sangat konyol?" Sofan kemudian berkata, "Bagaimanapun ini adalah keadaan darurat dan mereka harus melakukan terobosan jika mereka mau berpartisipasi dalam turnamen ini. Karena jika tidak, maka mereka hanya akan mati sia-sia saat mengikuti turnamen ini. Baiklah, karena sudah seperti ini maka tidak ada pilihan lain. Biarkan saja mereka menyelesaikan kultivasi sampai hari terakhir. Jika mereka masih belum menyelesaikan kultivasi mereka, maka aku sendiri yang akan pergi mengikuti turnamen ini," kata Zuofan dengan santai. "Kamu sendiri? Apa kau sudah gila? Turnamen naga ganda adalah turnamen beregu dan jika kamu pergi sendiri, itu adalah sebuah tindakan yang konyol. Meski aku tahu kemampuanmu, tapi tetap saja musuh tidak bisa diremehkan. Bagaimana bisa kamu akan melawan 10 orang sendirian?" kata Yangsa dengan mata melotot. Guisa kemudian berkata, "Selain itu, turnamen ini akan dihitung berdasarkan poin. Setiap peserta akan memiliki poinnya masing-masing. Jika peserta tidak hadir atau abstain, maka tim akan mendapatkan poin minus. Jika 9 orang abstain di waktu yang bersamaan, maka poin minus yang akan didapatkan pun juga akan berkurang dengan sangat banyak. Itu adalah sebabnya Master Sekte sebelumnya mengatakan, kalau jika kamu hanya ingin pergi sendiri, maka itu tidak ada gunanya. Kamu harus memiliki tim untuk bisa mempertahankan poin yang kita miliki." Zuofan baru mengetahui aturan ini. Dia tidak menyangka kalau turnamen ini akan memiliki aturan yang cukup rumit. Akhirnya dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Aku tidak percaya bahwa turnamen naga ganda akan memiliki begitu banyak aturan yang merepotkan. Lagi pula jika aku bisa menyelesaikan pertandingan tanpa keikutsertaan yang lain, memangnya apa masalahnya?" Ginza kemudian berkata, "Kamu harus ingat bahwa turnamen ini ditujukan untuk mengevaluasi bibit yang akan memajukan sekte dan juga benua di masa depan. Karena itu, kita perlu mengevaluasi setiap individu yang terlibat dalam pertarungan ini." Mendengar itu, Zuofan merenung sebentar. Dia kembali menghela nafas panjang dan kemudian berkata, "Baiklah, karena itu masalahnya, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau begitu, mari kita bahas lagi masalah ini saat hari turnamen dilaksanakan. Jika mereka juga masih belum menyelesaikan kultivasi mereka, kalian bertiga boleh melakukan apapun yang kalian mau. Sekarang kita tunggu saja mereka," kata Zuofan. Mendengar kata-kata Zuofan, Yangsa benar-benar marah hingga ingin menerkam kepala Zuofan. Tapi segera Guisa dan Yinsa menahannya dan membawa pergi Yangsa. Waktu berjalan dan 3 hari pun terlewati dengan begitu cepat. Meski begitu, tidak ada satupun dari mereka yang telah menyelesaikan kultivasi mereka. Kini Yangsa tampak menjadi semakin putus asa dan merasa bahwa dia harus membangunkan mereka semua secara paksa. Tapi sebelum dia melakukan semua itu, tiba-tiba terdengar tok 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 tok. Pintu dari rumah itu diketuk dan pria berjubah abu-abu kini berdiri di halaman luar. Saat Yangsa membuka pintu, pria itu kemudian membungkuk dan berkata, "Para tamu dari Sekte Moche, saya diminta menginformasikan bahwa turnamen naga ganda akan segera dimulai. Kami telah mencari kalian semua dan para tetua memintaku kemari untuk menjemput kalian." Yangsa kini hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Apa yang harus kulakukan sekarang?" Seret saja mereka bertiga.
kata Zuovan dengan santai. Mendengar itu Yang Sa terkejut dan kemudian mencoba mencari-cari alasan. Perutku, sepertinya perutku sakit karena makanan kalian. Aku akan pergi ke toilet sebentar, kata Yang Sa sambil memegangi perutnya. Tamu yang terhormat, kalian adalah kultivator. Karena itu kami juga tidak menyediakan makanan dan minuman, karena kita tidak membutuhkan makanan dan minuman. Selain itu kamu juga tidak mungkin keracunan jika kami bahkan tidak menyediakan makanan untuk kalian. Maka tolong jangan membuat alasan yang tidak masuk akal, kata pria berjubah abu-abu itu. Seketika wajah Yang Sa pun memerah dan dia kemudian berkata, Tuan, sepertinya kamu memang benar. Setelah kamu mengatakan itu, perutku langsung tidak berasa sakit lagi. Zuovan dan dua tetua lainnya kini tampak menatap Yang Sa dengan tatapan jijik. Karena Anda baik-baik saja, maka sekarang silahkan ikuti saya, kata pria itu yang kemudian berbalik. Pria itu kini tampak bergumam, dasar orang-orang rendahan. Aku bahkan belum pernah bertemu dengan orang-orang yang karakternya seperti orang ini. Jika memang kalian takut untuk mengikuti turnamen ini, tidak seharusnya kalian datang. Meski itu adalah gumaman dari pria berjubah abu-abu dengan suara yang tidak terlalu keras, tapi Yang Sa bisa mendengar semuanya. Itu benar-benar membuat Yang Sa merasa sangat malu. Lalu dia pun memandang Zuovan dan berkata dengan sedikit marah, Bocah bau, aku telah dihina oleh seorang pelayan hari ini karena dirimu. Sebaiknya kau mengingat kejadian hari ini baik-baik, karena aku pasti akan menuntutmu. Sekarang kami akan pergi dan mencoba untuk mengulur waktu. Kamu cepat temukan cara untuk membangunkan mereka semua. Jika kalian tidak datang saat pertandingan dimulai, aku tidak akan pernah mengampunimu. Setelah itu Yang Sa pun berbalik dan memimpin Yin Sa serta Guisa untuk mengikuti pria berjubah abu-abu yang tadi menjemput mereka. Dan Zuovan kini menatap Yang Sa dari belakang dengan tatapan santai dan dia berkata, Kehilangan muka itu adalah urusanmu. Kau sendiri yang membuat alasan yang bodoh. Setelah mengatakan itu, wajah Zuovan pun berubah menjadi agak serius dan kemudian berbalik. Wajahnya kini lebih serius lagi sembari menunggu Kuilang dan yang lainnya, yang mana mereka sekarang masih berkultivasi. Tempat itu sunyi untuk waktu yang lama tanpa ada gerakan sedikit pun. Dan setelah beberapa waktu, tiba-tiba gelombang fluktuasi menyebar dan ruangan seperti bergetar. Aura yang kuat seperti meledak dari sebuah ruangan di tempat itu. Dan setelah Zuovan melihatnya, ternyata tempat itu adalah ruangan milik Qi Changlong. Setelah suasana mereda, tiba-tiba ledakan energi berikutnya terdengar dan disusul oleh ledakan energi yang lainnya. Semuanya bergantian satu persatu dari setiap kamar yang ada di sana. Akhirnya mata Zuovan menjadi lebih cerah dan senyuman muncul di wajahnya. Setelah sekian lama dia menunggu, akhirnya mereka semua telah menyelesaikan kultivasi mereka. Dan sekarang kita akan berpindah lagi ke sisi yang lain. Tribun penonton mengelilingi sebuah arena yang ada di alun-alun Sekte Xuanglong. Di sana telah berkumpul para bangsawan dan juga anggota keluarga kerajaan yang menjadi utusan dari masing-masing kerajaan dan kekaisaran. Di tempat itu terlihat Yongning dan Xuang-Er. Mereka tampak memperhatikan tempat para peserta kali ini. Mereka terus mencari sosok Zuovan tapi mereka tidak bisa menemukannya. Sedangkan orang-orang dari Sekte Xuantian dan juga Sekte Binatang telah ada di tempat itu. Mereka semua telah bersiap untuk mengambil undian. Selain orang-orang ini, tidak ada lagi para petinggi dari Sekte Xuanglong. Di sana hanya hadir beberapa tetua saja yang diutus oleh kedua Supreme. Lagi pula memang saat ini adalah pertandingan dari 3 sekte bawah yang mana itu tidak menarik perhatian mereka semua. Jadi pada akhirnya sosok agung seperti kedua Supreme pun tidak akan menunjukkan batang hidung mereka di tempat ini. Karena itu semua, orang-orang yang telah menunggu untuk melihat kehadiran dari kedua Supreme pun merasa kecewa, karena pada akhirnya mereka tidak bisa melihat kedua Supreme itu. Tetua King Yun, orang-orang dari Sekte Monce telah tiba.
kata seorang pria parubaya berjubah abu-abu yang baru saja datang sambil memberi hormat. Di mana saat ini dia juga bersama dengan Yangsa dan dua tetua lainnya. Tetua Qiyun kini menatap Yangsa dan yang lainnya dengan wajah bingung lalu bertanya, "Tiga tetua, apa hanya Anda bertiga saja yang datang ke tempat ini? Di mana murid kalian?" Itu Yangsa dan dua lainnya tampak linglung dan kesulitan untuk menjawab. Setelah beberapa saat akhirnya Yangsa berkata, "Tetua Qiyun, murid-muridku sekarang masih harus melakukan sesuatu, dan mereka akan menyusul sebentar lagi. Bisakah kami meminta sedikit tambahan waktu?" "Tambahan waktu? Konyol sekali. Bilang saja kalau murid-murid kalian itu takut menghadapiku," kata pria berbadan besar dari sekte pengendali binatang yang tiba-tiba menyahut. Sekali lagi pria berbadan besar itu membusungkan dadanya dan dia berkata, "Kalian semua mungkin tidak tahu, tapi setengah tahun yang lalu aku dan guruku datang ke sekte Moje. Di sana kami melakukan sparring dan aku mengalahkan semua murid elit mereka. Menyedihkan, karena rasa malu yang begitu dalam akhirnya mereka bahkan tidak berani lagi mengirim para elit mereka. Kini mereka hanya mengutus beberapa ahli di tingkat rendah, bahkan kapten mereka pun masih seorang bocah. Wajar saja kalau sekarang mereka takut untuk naik ke atas arena," kata pria berbadan besar itu sambil tertawa terbahak-bahak. Seluruh penonton pun kini ikut mencemooh dan tertawa bersama. Sekali lagi pria berbadan kekar itu kemudian menoleh ke arah sekte Suantian dan dia berkata, "Sekarang hanya ada kalian dan aku untuk turnamen 3 sekte bawah." Para gadis dari sekte Suantian kini tampak mengabaikannya. Lagi pula mereka tahu kekuatan dari sekte Moje yang sebenarnya. Jadi bagaimana mungkin mereka akan percaya dengan bualan dari pria ini? Tiba-tiba beberapa orang dari bangku para penonton berteriak, "Lihat, siapa itu?" Semua orang menoleh melihat 3 sosok yang tentunya telah menarik perhatian semua orang dalam turnamen naga ganda kali ini. Mereka bertiga adalah putra dari sekte Jiwa Iblis yang merupakan salah satu sekte tengah. Kedatangan mereka bertiga kali ini jelas menimbulkan kegaduhan, lantaran tidak biasanya sekte tengah akan datang ke dalam pertandingan sekte bawah seperti ini. Apalagi yang datang adalah 3 pentolan dari sekte Jiwa Iblis. Kini terlihat jelas putra pertama sekte Jiwa Iblis berdiri paling depan. Namanya adalah Han Yufeng. Lalu di belakangnya adalah kedua adiknya, Han Ersao dan juga Han Sansao. Han Yunfeng kini tampak melihat ke sekeliling arena. Lalu kemudian dia berkata, "Di mana sekte Moje? Aku tidak menemukan mereka sama sekali. Apakah mereka masih belum datang?" Han Sansao juga melirik ke kanan kiri kemudian dia berkata, "Sepertinya memang begitu. Aku juga belum melihatnya, Kak. Apalagi anak itu tidak ada di dalam jangkauan pandangku. Apa kita akan menunggu mereka di sini untuk sementara waktu?" Han Yufeng kemudian mengangguk dan berkata, "Tentu, ayo tunggu mereka. Aku penasaran dengan monster yang membuat kalian begitu kewalahan." "Kakak, aku yakin anak itu pasti akan menjadi lawan yang pantas untukmu," kata Han Ersao sambil tersenyum. Di sisi lain para penonton kini tampak kebingungan dan mulai memperbincangkan tentang kedatangan ketiga orang ini. Lalu salah satu penonton di sana memberanikan diri dan berkata, "Salam Tuan Muda Han Yunfeng. Anda adalah jenis pertama dari sekte Jiwa Iblis, lantas mengapa Anda dan kedua adik Anda datang ke turnamen sekte bawah? Apakah ada orang yang menarik perhatian Anda?" Han Yufeng tersenyum dan dia berkata, "Tidak ada. Kami hanya datang untuk berjalan-jalan dan mencari hiburan supaya tidak merasa bosan." "Ah, seperti itu," kata mereka. Tapi Han Yufeng tidak berniat untuk menjelaskan apapun lagi. Begitupun kedua adiknya, mereka berdua hanya melihat ke sekeliling arena. Para tetua kini merasa curiga, mereka tahu bahwa pasti ada sesuatu yang akan terjadi di dalam pertandingan ini. Jika tidak mungkin ketika tuan muda ini akan datang ke sana.
Mereka tahu bahwa pasti ada individu yang sedang diawasi oleh ketiga orang ini. Kini para tetua tampak mengerutkan keningnya. Di sisi lain, Swiro, Hua, dan yang lainnya tampak menggertakkan gigi mereka, terutama saat mereka melihat Han San Shao. Mereka jelas tidak bisa melupakan kenangan saat mereka diserang oleh Han San Shao, yang mana mereka bahkan hampir mati sebelumnya. Sedangkan Han San Shao kini merasa bahwa dirinya sedang diawasi dari kejauhan. Kemudian dia menoleh dan melihat ke arah Swiro, Hua, dan wanita lainnya. Dia memandang rendah para wanita itu sekarang, lantaran Han San Shao merasa kalau mereka itu tidak layak untuk diperhatikan. Karenanya Han San Shao kemudian memalingkan wajahnya lagi dan mencari lagi sosok Sofan. Swiro Hua menyadari ini, dia menjadi semakin kesal karena sama sekali tidak dianggap. Tangannya mengepal dengan erat seolah-olah dia ingin memukul wajah Han San Shao. Melihat tingkah dari Swiro Hua, Tetua Yun kemudian berkata, "Ruo Hua, tenangkan dirimu. Tujuan utama kita bukanlah menantang 3 sekte tengah, tapi kita akan menjuarai grup 3 sekte bawah untuk saat ini. Jadi abaikan saja masalah pribadimu dan jangan membuat masalah." Para wanita dari sekte Suantian seolah-olah tersedak ketika mendengar ucapan dari Tetua Yun. Dan Tetua Yun pun langsung menyadari dari tingkah mereka. Perlahan, pipi dari Tetua Yun mulai memerah karena dia ingat kejadian sebelumnya. Dia mengingat semua kekuatan Zuo Fan, dan menjadi juara itu hanya seperti angan-angan saja. Karena itu Tetua Yun kemudian berkata lagi, "Ya, sebenarnya menjadi runner-up pun sudah cukup bagus. Yang penting sekarang kalian harus melakukan yang terbaik." Mendengar ini semua orang mengangguk dan menghela nafas lega, karena mereka merasa percuma jika harus melawan Sekte Moche dengan serius. Paling-paling mereka hanya akan mengantarkan nyawa mereka sendiri. Dari kejauhan samar-samar, pria berbadan besar dari Sekte Pengendali Binatang itu mendengar ucapan dari Tetua Yun, yang mana Tetua Yun hanya mengincar posisi runner-up. Jelas-jelas ini membuat pria itu menjadi besar kepala dan dia pikir bahwa Sekte Suantian mengincar posisi runner-up karena takut pada dirinya. Lalu dengan sombong pria ini berkata, "Bagus, sangat bagus. Rupanya kalian mengenali kekurangan kalian sendiri. Sekarang Sekte Pengendali Binatang kami akan menjadi juara dan kalian hanya akan menjadi runner-up." Orang-orang dari Sekte Suantian mendengar itu dan melirik pria berbadan besar itu. Karena sesungguhnya orang yang tidak tahu batas kemampuannya sendiri adalah orang ini sendiri. Melihat itu, orang-orang dari Sekte Suantian menggelengkan kepala mereka karena kasihan. Setelah itu mereka semua pun kemudian mengabaikannya. Pria berbadan besar itu kini berpikir bahwa orang-orang dari Sekte Suantian itu merasa terintimidasi. Sampai-sampai mereka tidak berani untuk bicara. Itu membuat pria ini menjadi semakin sombong dan dia berkata lagi, "Kalian memang bijak. Memang seharusnya seperti itulah sikap dari mangsa kepada sang Raja Rimba. Selain itu kalian tidak perlu berkecil hati. Aku yakin kalian bisa mengalahkan Sekte Moche dengan sangat mudah. Kalian tidak perlu merasa takut. Tidak ada dari mereka yang bisa menjadi ancaman. Karena yang menjadi ancaman di tempat ini hanyalah aku. Akulah yang telah menarik perhatian dari 3 tuan muda yang berasal dari Sekte Jiwa Iblis." Mendengar ucapan ini, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Sedangkan Swiro Hua kini menyipitkan matanya dan mencibir. Bagaimana orang ini bisa begitu percaya diri? Bahkan dia pikir kalau dia disukai oleh 3 tuan muda dari Sekte Jiwa Iblis. Konyol sekali. Di sisi lain, hakim dan tetua juga tidak mengatakan apapun. Mereka tahu bahwa itu tidaklah benar. Jadi mereka hanya menggelengkan kepala mereka dan melihat tingkah konyol dari pria ini. Sekali lagi pria itu membusungkan dadanya dan dia berkata, "Kalian tidak tahu, sebelumnya setelah aku menghajar para murid elit dari Sekte Moche, kami pergi dan menuruni gunung. Di sana kami bertemu dengan 2 tuan muda dari Sekte Jiwa Iblis. Aku yakin setelah melihat pencapaianku, mereka mengagumiku sekarang. Jika kalian tidak percaya, maka kalian bisa tanyakan sendiri pada guruku sekarang." Tetua Lu pun segera tersenyum dan mengangguk kemudian.
Dia benar-benar merasa bangga akan pencapaian yang dikatakan oleh muridnya, meskipun semua itu hanyalah kesalahpahaman dan bualan saja. Di tribun penonton, Han Ersau tampak kesal ketika mendengar ucapan dari pria yang tidak masuk akal ini. Dia kemudian berkata, "Anak ini benar-benar besar kepala. Bagaimana mungkin dia bisa begitu percaya diri dan mengatakan kalau kita datang untuk melihatnya? Tingkahnya benar-benar membuatku kesal. Mungkinkah aku harus memberi dia pelajaran terlebih dahulu?" Di sisi lain, pria berbadan besar itu kini menatap ketiga orang itu dan kemudian mengepalkan tangannya. "Ketiga tuan muda, yakinlah, saya tahu akan niat dan maksud kalian. Sebagai lawan terkuat Anda, aku pasti akan membawa sekte pengendali binatang untuk menjadi juara dari 3 sekte bawah. Aku akan menyajikan kemenangan ini untuk Anda bertiga." Begitu pria ini menyelesaikan kata-katanya, semua penonton pun segera berseru. Terlebih orang-orang dari sekte pengendali binatang. Mereka merasa sangat bersemangat. Hanya 3 tuan muda dari sekte jiwa iblis yang merasa konyol saat ini. Mereka tidak habis pikir bagaimana bisa orang ini menjadi begitu percaya diri. Han Yufeng kemudian melirik Han Ersau dan dia berkata, "Adik kedua, bagaimana kamu bisa mengenal orang idiot seperti ini?" Kakak, aku tidak benar-benar mengenalnya. Kami hanya berpapasan saat kembali dari sekte Moche. Tapi sepertinya narsisme dari anak ini terlalu tinggi. Ditambah gurunya juga terlihat idiot. Mereka adalah pasangan yang sangat serasi, kata Han Ersau dengan raut wajah yang kesal. Guru macam apa dia sebenarnya? Bagaimana bisa dia mendidik muridnya seperti ini? Karena kesalahpahaman mereka sendiri, sekarang nama sekte jiwa iblis mereka gunakan untuk menaikkan nama mereka sendiri. Benar-benar tidak layak untuk dilihat, kata Han Yufeng dengan suara dingin. Han Ersau kini tampak merenung sebentar lalu kemudian dia bertanya pada kakaknya, "Kakak, apa yang harus kita lakukan? Haruskah aku memberikan klarifikasi atas masalah ini?" Memberi klarifikasi? Tidak ada yang perlu diklarifikasi sekarang. Biarkan saja mereka meninggikan diri sekuat tenaga mereka. Lalu saat mereka jatuh itu pasti akan terasa jauh lebih menyakitkan, kata Han Yufeng sambil tersenyum. Ketika Han Ersau dan Han Sansao mendengar ini, mereka saling bertukar pandang dan kemudian tertawa bersama. Saat keduanya tertawa, tiba-tiba cahaya merah melintas di langit dan turun di panggung bagian atas. Di sana terlihat seorang pria berambut merah yang kini tampak mengawasi sekeliling. Orang itu tidak lain adalah Yan Mo, sang jenius pertama dari sekte Moyan. Yan Mo masih melihat sekeliling lalu kemudian bergumam, "Di mana anak itu? Apakah dia masih belum datang?" Melihat kedatangan dari orang ini, ketiga tuan muda dari sekte jiwa iblis terkejut bersamaan. Han Yufeng melihat Yan Mo dan berkata, "Tunggu, itu adalah tuan muda dari sekte Moyan, salah satu dari 3 sekte atas. Dia adalah Yan Mo. Kenapa dia ada di sini?" Tiba-tiba jantung Yun Feng berdegup dengan cepat. Adrenalinnya pun meningkat dalam waktu yang singkat. Semua orang tampak tidak percaya dengan apa yang mereka lihat kali ini. Sebelumnya, kedatangan dari 3 tuan muda yang berasal dari sekte tengah saja itu sudah sangat mengejutkan. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Tapi sekarang, salah satu murid dari sekte atas malah datang ke tempat ini. Mereka mulai berpikir bahwa mungkin akan ada sesuatu yang menarik di turnamen sekte bawah kali ini. "Kakak, apa yang dilakukan Yan Mo di tempat ini?" kata Han Ersau yang kini bertanya-tanya. Han Yufeng masih tampak terkejut dan perlahan menggelengkan kepalanya. Wajahnya tampak dipenuhi dengan keraguan-raguan dan dia berkata, "Aku pun tidak tahu, tapi dia datang ke tempat ini pasti dengan sebuah niat. Dan jika orang yang kita amati sama dengan orang yang akan Yan Mo amati, maka itu akan menjadi cerita yang mengerikan." "Hah? Kenapa, Kak?" kata Han Sansao dengan wajah kebingungan. "Apa kamu tidak bisa membayangkan orang seperti apa yang bisa membuat Yan Mo menjadi sangat serius? Bahkan dia sampai datang untuk mengawasi pertandingannya," kata Han Yufeng sambil menghela nafas.
Mendengar ini tubuh mereka berdua tampak terguncang dan wajah mereka pun tampak ngeri. Di sisi lain, Yanmo, kata Suiruhua dari tempatnya berada sekarang. Dia kini tampak menatap Yanmo dengan mata penuh dendam. Dia bahkan masih tidak bisa melupakan kejadian di mana para murid dari sekte Suantian diperkosa dan dibunuh di depan matanya. Tangan Suiruhua mengepal dengan erat dan cahaya merah melintas di matanya. Para murid lain pun tidak jauh berbeda dengan ekspresi Suiruhua. Mereka pun tampak marah kali ini. Tapi sayangnya Yanmo tidak meletakkan mereka di ujung matanya. Dia hanya mencari sosok Zofan di seluruh arena itu. Tetua Yun kini merasakan aura membunuh dari Suiruhua dan kemudian menegurnya. Ruohua, kendalikan dirimu. Tempat ini adalah arena milik sekte Swanglong. Kau tidak bisa membuat keributan di tempat ini. Selain itu, kita juga bukanlah lawan dari Yanmo. Sekarang, sekte Moyan juga ada di belakangnya. Apa kau benar-benar bodoh? Mendengar semua itu, Suiruhua tampak menghela nafas panjang dan mencoba menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa dendam saudara-saudarinya itu mungkin tidak akan bisa dia balaskan. Belum lagi, sekte tidak bisa mendukung mereka sama sekali. Memikirkan semua ini, Suiruhua mengepalkan tangannya dengan erat, hingga kuku jarinya sampai menancap ke dalam kulit. Di sisi lain, pria berbadan kekar dari sekte pengendali binatang itu kini tampak menciut saat melihat gurunya. Guru, kenapa tuan muda dari sekte Moyan juga datang ke tempat ini? Tetua Lu kini tampak serius. Dia justru semakin bersemangat dan berkata, aku tidak tahu kenapa dia datang ke sini. Tapi jika dia datang ke sini karena dirimu, maka itu artinya kekuatanmu bahkan telah diakui oleh jenius pertama sekte Moyan. Kamu harusnya merasa lebih bangga karena hal ini. Mendengar ini, pria itu tampak tersanjung. Tapi di saat yang bersamaan tetua lain dan para penonton tampak mencibir. Karena apa yang dikatakan oleh tetua Lu itu jelas tidak mungkin menjadi kenyataan. Di sisi lain, Han Yufeng kini tampak menyisir semua peserta yang sudah hadir dan dia tidak bisa menemukan siapapun yang bisa menarik perhatian dari Yanmo. Tapi, jika memang begitu, kenapa Yanmo sampai datang kemari? Hati Han Yufeng kini mulai tampak khawatir dan terlebih sosok monster yang diceritakan oleh adiknya itu juga belum terlihat di sana. Jika sampai mereka memang mengawasi orang yang sama, maka itu akan menjadi masalah yang besar. Kini di atas platform, Tetua Qi Yun kemudian berkata, baiklah, sebelum turnamen dimulai aku akan sedikit menjelaskan pembagian urutan pertandingan kali ini. Ketika sekte akan mendapatkan nomor urut masing-masing. Pemegang nomor urut pertama dan kedua akan mulai pertandingan di babak pertama. Lalu yang kalah akan melawan pemenang dari nomor urut ketiga dan berlanjut ke babak kedua. Lalu nomor urut 3 kemudian akan melawan pemenang dari babak pertama. Semuanya akan melawan satu sama lain dan poin akan dihitung untuk setiap pertandingan individu. Setelah mengatakan itu, sebuah tabung bambu muncul dan 3 token muncul di dalamnya. Token itu berisi nomor urut yang akan digunakan untuk menentukan nomor urut peserta. Ini perwakilan tetua dari sekte pengendali binatang dan juga sekte Suantian berjalan ke arah tetua Qi Yun untuk bersiap mengambil undian. Tapi di sisi lain, Yang Sa masih enggan untuk berjalan, karena saat ini dia belum bisa melihat batang hidung dari Zofan yang ada di tempat itu. Wajahnya pun kini mulai tampak cemas. Yang Sa kini dengan sedikit malu menggosok-gosok tangannya. Tetua, tim kami memiliki sesuatu yang membuat mereka telat untuk datang. Bisakah kita menunggu mereka sedikit lebih lama lagi? Tetua Qi Yun menatap Yang Sa dengan tatapan dingin. Waktu sudah habis. Kita tidak akan menunggu mereka lagi. Jika memang mereka mau ikut, maka mereka harus datang sebelum pertandingan dimulai. Lalu kau segeralah datang kemari untuk mengambil undianmu. Jika kau cukup beruntung, mungkin kamu akan mendapatkan pertandingan di babak kedua. Dengan begitu aku yakin kau memiliki waktu yang cukup untuk para muridmu. Ya, itu memang benar, tapi masalahnya
Yang Sa tampak menggaruk-garuk kepalanya dan enggan untuk maju. Tetua Qiyun tidak tahan lagi dan berteriak, "Jika kau mau berpartisipasi dalam turnamen ini, maka cepat majulah." Maafkan aku hanya merasa grogi," kata Yang Sa sambil melirik kedua rekannya. "Yang Sa, cepat majulah, cepat." "Iya, cepat maju," kata Guisa dan Yin Sa sambil mendorong Yang Sa. Melihat dua rekannya itu, Yang Sa tampak geram. Dia sudah merendahkan dirinya, tapi kedua rekannya itu sama sekali tidak mendukung. Kini Yang Sa tampak memelototi keduanya dengan marah. Yin Sa dari belakang kemudian berkata, "Sudahlah, cepat ambil undian itu. Apapun hasilnya, aku tidak akan pernah mengatakan apapun." Yang Sa merasa kesal, tapi sudah tidak ada jalan lagi. Dia kini hanya bisa mempercayai Zuo Fan kali ini. Semoga Zuo Fan bisa datang sebelum pertandingan dimulai. "Tetua Yang Sa, silakan ambil undianmu," kata Tetua Qiyun dengan suara keras. Yang Sa kembali menggertakkan giginya dan kemudian mengulurkan tangannya dan mengambil token yang ada di dalam bambu itu. Lalu Yang Sa kemudian membuka sedikit tangannya dan melihat nomor yang ada di sana. Matanya membelalak dan hatinya mati seperti tersambar petir. "Kenapa? Nomor berapa?" kata Guisa. Yang Sa kini tampak menundukkan kepalanya dan menunjukkan nomor di token itu. Maafkan aku cukup tidak beruntung. Aku mendapat nomor 1. Mendengar itu, Tetua Yun dan Tetua Lu langsung tertawa terbahak-bahak. Sekarang jika Zuo Fan dan yang lainnya tidak kunjung datang, maka ini akan menjadi peluang yang besar bagi mereka yang mendapatkan nomor urut kedua. Mereka bisa menang tanpa harus bertarung sedikit pun. Setelah itu, Tetua Yun dan Tetua Lu bergantian mengambil undian, dan hasilnya adalah Sekte Pengendali Binatang dapat nomor urut 2, sedangkan Sekte Suantian dapat nomor urut 3. Sayang sekali, padahal aku ingin menunjukkan kemampuan dari sekte kami. Tapi rupanya para murid dari Sekte Moche bahkan tidak berani menunjukkan batang hidung mereka. Sayang sekali, kata pria berbadan besar itu sambil mengejek. Melihat tingkah lakunya, Yang Sa dan dua orang lainnya merasa geram. Ingin sekali Yang Sa memukul pantat anak ini, tapi dia tidak bisa. Lagi pula saat ini turnamen naga ganda dan semuanya berada di bawah pengaturan Sekte Xuanglong. Jadi dia tidak bisa bertindak seenaknya, terlebih pada para peserta. Tiba-tiba sebuah suara terdengar menggema di tempat itu. Karena murid-murid dari Sekte Moche belum tiba, bagaimana jika kita menukar posisi pertarungan ini? Biarkan Sekte Suantian yang maju menggantikan Sekte Moche di babak pertama. Semua orang segera menoleh ke arah sumber suara itu, dan ternyata itu adalah Suiro Hua. Mendengar ini, Yang Sa begitu gembira dan segera berkata, "Gadis kecil, kamu benar-benar memiliki hati nurani. Karena Sekte Suantian yang menginginkan pertukaran ini, jadi biarkan saja mereka yang maju di babak pertama." "Omong kosong, kami tidak pernah mengatakan hal seperti itu," bentak Tetua Yun. Tetua Yun kemudian berbalik dan memarahi Suiro Hua. "Hua, apa yang kamu mau? Cepat kembali ke tempatmu." Suiro Hua sama sekali tidak tampak menyesal akan kata-katanya sebelumnya. Malahan kini dia tampak menghela nafas karena mendengar ucapan dari Tetua Yun. Akhirnya dia pun kembali ke tempatnya semula. Sebenarnya Suiro Hua itu merasa bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk membalas budi Zuo Fan. Lagi pula dia juga tahu kemampuan dari Zuo Fan yang sesungguhnya. Jadi tidak seharusnya mereka kalah hanya karena masalah sepele. Tapi kali ini Tetua Yun benar-benar picik. Dia bahkan tidak merasa berhutang budi. Jadi dia tidak ingin membalasnya sama sekali. Dia sungguh adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Kini pandangan dari para murid lainnya dari Sekte Suantian pun tampak tidak enak. Mereka juga merasa apa yang Suiro Hua rasakan saat ini. Tapi setelah itu, Cucu kemudian maju dan berkata pada Suiro Hua, "Senior, sekarang kita semua adalah musuh. Kamu tidak perlu menunjukkan belas kasih pada mereka. Ini adalah masalah mereka, jadi biarkan Zuo Fan sendiri yang menyelesaikannya."
Suirwa terkejut. Dia tidak menyangka kalau bahkan Cucu akan mengatakan hal seperti itu. Meskipun dia tahu kalau Cucu itu saat ini dekat dengan Sofan. Cucu saat ini tampak tetap tenang dan dia hanya tersenyum tipis. Tetua Yun, kau benar-benar tidak punya hati. Tabiatmu benar-benar buruk. Bahkan kau tidak lebih baik daripada seorang gadis kecil, kata Yangsa sambil mengutuk. Tetua Yun kini tampak melirik dan kemudian dia berkata, Sekte Suantian dan Sekte Moche tidak pernah memiliki hubungan satu sama lain. Jadi untuk apa kami harus membela kalian? Yangsa, jangan lupa, kita sekarang ada di dalam kompetisi, dan menjadi kompetitif itu adalah hal yang wajar. Kau bajingan, kata Yangsa sambil menggertakkan giginya. Mukanya benar-benar merah karena marah. Dia sungguh menyesal kali ini. Andai saja dia tahu kalau semua ini akan terjadi, maka Yangsa pasti akan menghentikan Sofan saat hendak menyelamatkan orang-orang dari Sekte Suantian. Akan jauh lebih baik jika mereka tetap tinggal di dalam gua dan kemudian mati di tangan Yanmo. Dari atas, Yanmo bisa melihat semua perseteruan ini. Dia kemudian tampak bergumam. Apanya yang disebut sebagai sekte kebenaran? Mereka semua hanyalah orang-orang munafik dan tidak tahu berterima kasih. Melihat tingkah mereka saja benar-benar membuatku merasa mual. Tapi, sekarang di mana monster itu? Kenapa dia belum juga datang ke tempat ini? Mata Moyen kini menyipit dan dia kembali menyisir semua tempat itu. Tiga tuan muda dari Sekte Jiwa Iblis pun kini tampak tidak sabar menunggu kemunculan Sofan. Pertandingan sudah akan dimulai, tapi dia belum juga terlihat. Yongning dan Suang Er yang juga ada di sana mulai tampak khawatir. Seorang tetua yang bertugas menjadi juri di sana, kemudian dia berkata, apakah para murid dari Sekte Moche tidak datang? Jika mereka tidak segera maju, maka semuanya akan dianggap abstain dan Sekte Moche akan mendapatkan poin minus untuk setiap orang yang tidak datang. Ini Yangsa menjadi semakin khawatir setelah mendengar peringatan itu. Sedangkan rombongan dari Sekte Pengendali Binatang kini merasa di atas angin. Mereka mulai tertawa dan merayakan kemenangan mereka tanpa harus bertarung. Tapi di saat genting seperti ini, kalian tentu sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Momentum yang sangat kuat menyebar dan memenuhi tempat itu. Semua orang yang ada di sana segera mengalihkan pandangan mereka ke arah sumber energi itu. Lalu di sana tiba-tiba terdengar suara tawa yang ringan. Maafkan kami cukup terlambat. Tapi kami, para murid dari Sekte Moche, telah tiba. Semua orang terpaku ketika melihat barisan dari orang-orang yang berjalan memasuki arena dari pintu gerbang. Sofan kini tampak berdiri paling depan dan diikuti oleh yang lainnya seperti Qi Changlong, Bai Lian, Kui Gang, Lucie, dan lainnya. Aura yang keluar dari tubuh Qi Changlong dan yang lainnya sungguh mendominasi. Bahkan para penonton mulai merasa kesulitan untuk bernafas karena tekanan ini. Han Yunfeng kini terlihat semakin terkejut ketika melihat mereka. Bagaimana mungkin? Han Yunfeng bisa melihat bahwa sebagian besar peserta dari Sekte Moche kini berasal dari ranah virtual. Yang paling menonjol di tempat itu adalah Qi Changlong, Lucie, dan Bai Lian. Mereka berhasil menerobos dari tahap 8 dan 9 ranah visi dewa dan langsung melompat ke tahap 3 ranah virtual. Sedangkan Guihu yang semula berada di tahap 7 ranah visi dewa pun telah menerobos hingga tahap 2 ranah virtual. Lalu Kuilang dan Yueling, mereka juga berhasil menerobos ke tahap 1 ranah virtual. Jadi totalnya sudah ada 6 peserta dari Sekte Moche yang berada di ranah virtual. Sedangkan sisanya seperti Die Ying, Kui Gang, dan Yue, mereka hanya mengalami sedikit lonjakan karena sebelumnya mereka telah meminum pil Tong Tian. Meski begitu, mereka telah berada di tahap 6 ranah visi dewa saat ini. Dengan begitu sekarang, murid-murid dari Sekte Moche memiliki 6 ahli di ranah virtual dan 3 ahli di tahap 6 ranah visi dewa. Hanya Sofan saja yang masih tertinggal di bawah. Dia masih berada di tahap 3 ranah visi dewa. Dengan begitu mata para penonton juga tampak terkejut. Sofan terlihat seperti kelinci di depan mata para monster yang mengerikan.
Tapi dengan kekuatan dari Sekte Moche sekarang, mereka pasti bisa dengan mudah menjuarai pertandingan Sekte bawah ini. Bahkan tidak hanya itu, mereka kini telah menjadi ancaman bagi Sekte tengah ataupun Sekte atas. Dan dari kejauhan, Yanmo kini tampak melihat semua itu dan keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Dia merasa bahwa untuk bisa mengalahkan Zhuo Fan sekarang itu akan menjadi semakin sulit. Sebelumnya dia itu berpikir untuk mengalahkan Zhuo Fan dalam pertandingan beregu. Tapi kali ini dia bisa melihat bahwa tim Zhuo Fan telah melakukan terobosan dan mereka semua tidak bisa dianggap remeh. Han Yufeng kini tampak mengutuk. Apa ini? Bagaimana mungkin lebih dari setengah murid dari Sekte Moche berada di ranah virtual? Kenapa kalian bahkan tidak mengatakan semua ini padaku sebelumnya? Ini adalah informasi yang sangat penting. Kalian tidak seharusnya melewatkan semua ini. Itu Han Ersao dan Han Sansao kini tampak kebingungan. Lalu Han Ersao pun kemudian berkata, "Kakak, kami sebelumnya telah melakukan penyelidikan yang menyeluruh, tapi kami tidak menyangka bahwa mereka telah menyembunyikan semua kekuatan mereka." Han Ersao kini tampak menggertakkan giginya dengan marah. Dia tidak menyangka kalau Sekte Moche akan melakukan semua ini. Tapi tiba-tiba Han Sansao berkata, "Kakak kedua, lihat, bukankah 3 orang itu adalah ahli di ranah visi dewa tahap 9 dan 8 yang sebelumnya kita temui?" Apa? Apa maksudmu mereka menerobos ranah virtual belum lama ini? Kata Han Yufeng yang tiba-tiba terkejut. Han Ersao kemudian memperhatikan mereka lagi. Lalu matanya pun tampak memutih karena tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Bagaimana mungkin? Mereka memang ahli yang kita hajar sampai babak belur sebelumnya. Han Yunfeng mengerutkan keningnya dan berkata lagi, "Mustahil. Bagaimana mungkin Sekte Moche memiliki cukup sumber daya untuk memberikan terobosan yang begitu besar pada murid-muridnya? Bahkan Sekte Jiwa Iblis kita saja tidak memiliki banyak sumber daya. Bahkan untuk membuatmu menerobos ke ranah virtual saja kita harus mengorbankan banyak sumber daya. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa memiliki cukup sumber daya sampai membuat mereka menerobos ke tahap 3 ranah virtual?" Mendengar ucapan dari kakaknya, Han Ersao pun tampak bingung dan kemudian dia berkata, Aku juga tidak tahu, Kak. Tapi aku yakin kalau mereka adalah orang yang telah kami temui sebelumnya." Kini ketiga orang itu tampak termenung dan kepala mereka seolah diselimuti oleh awan yang tebal. Kini Han Yufeng merasa bahwa percuma memikirkan semua itu. Lalu dia pun berkata, "Tidak ada waktu untuk memikirkan semua ini. Karena kita sudah ada di sini, mari kita lihat dan amati situasi yang ada di sana. Kita harus melihat kemampuan dari mereka, lalu kita harus menyusun ulang strategi kita. Prioritas kita mungkin juga akan berubah. Kita juga mungkin tidak akan bisa menghentikan Sekte Moche untuk menjadi salah satu dari 3 sekte tengah. Jadi, kita harus bisa menyingkirkan 2 sekte lainnya, sehingga salah satu dari mereka lah yang kemudian akan turun menjadi sekte bawah. Kita tidak boleh membiarkan Sekte Moche mengancam wilayah kita." Ketika Han Ersao dan Han Sansao mendengar ini, mereka pun mengangguk dengan wajah yang serius. Kini mereka harus bertindak dengan hati-hati untuk menghadapi invasi dari Sekte Moche. "Oh, tentang anak yang kalian bicarakan tadi, apa dia tidak masuk ke dalam 6 ahli di ranah virtual ini?" kata Han Yufeng. Han Sansao dan Han Ersao menggelengkan kepala mereka bersamaan. Lalu Han Sansao menunjuk seorang pria yang berdiri di depan rombongan murid-murid Sekte Moche. Han Sansao kemudian berkata, "Kakak, itu dia. Kultivasinya memang rendah, tapi dia sangat kuat seperti monster." "Ya, aku bisa mengingat semua ucapanmu. Anak itu memang tampak tidak biasa. Meski kultivasinya masih rendah, tapi para ahli di ranah virtual pun mau mengikutinya dengan patuh. Tampaknya dia memiliki rahasia yang besar," kata Han Yufeng dengan wajah serius. 6 master di ranah virtual ditambah monster tak bernama. Sekte Moche kali ini benar-benar memiliki bola meriam yang tidak terduga. Untungnya kita sudah melakukan penyelidikan sebelumnya dan juga datang ke tempat ini hari ini. Jika tidak,
maka kita benar-benar bisa tersingkir dari jajaran sekte tengah. Aku sungguh tidak menyangka mereka bisa meningkatkan kultivasi mereka sampai tahap ini dalam waktu yang singkat. Ini sungguh seperti sebuah keajaiban, kata Han Yufeng lagi. Mendengar perkataan dari kakaknya, Han Ersao dan Han Sansao mengangguk dan memikirkan semua itu dalam-dalam. Dan di sisi lain, Yang Sa serta dua orang lainnya tampak begitu gembira saat melihat Zuo Fan datang. Akhirnya mereka bisa menyelamatkan wajah mereka mulai dari sini. Zuo Fan, akhirnya kamu datang. Aku benar-benar mencintaimu. Kata Yang Sa yang kemudian berlari dan hendak memeluk Zuo Fan. Tapi sebelum dia melakukannya, Zuo Fan langsung menghentikan Yang Sa. Pergi kau, jangan dekati aku, kata Zuo Fan dengan jijik. Hei, kamu anak nakal. Aku telah menanggung banyak kesulitan karena dirimu. Sekarang kau bahkan sama sekali tidak menghargaiku, kata Yang Sa dengan kesal. Tapi jauh di dalam hatinya, Yang Sa tidak bisa menyembunyikan perasaan kagum pada Zuo Fan. Lantaran di tangan Zuo Fan, para murid yang sebelumnya telah mengalami kemacetan pun berhasil melakukan terobosan yang sungguh luar biasa besar. Ini semua sudah seperti sebuah keajaiban. Saat mereka semua sedang bersuka cita, sisi lawan kini tampak tertekan. Sekte Suantian dan Sekte Pengendali Binatang kini merasakan perasaan yang sama. Terutama Tetua Yun dari Sekte Suantian. Kini dia menatap Zuo Fan dengan tatapan ngeri. Sekarang bahkan mereka tidak memiliki alasan lagi untuk bertarung dengan Sekte Moje. Jika semua lawannya seperti itu, maka lebih baik untuk menyerah sebelum pertandingan dimulai. Suirua dan para wanita lainnya pun kini tampak tercengang. Mereka menatap rombongan Sekte Moje dengan tatapan kosong. Mereka tidak tahu harus berkata apa lagi. Mereka tidak menyangka kalau rombongan zombie yang sebelumnya mereka lihat kini telah berevolusi dan kekuatan mereka pun meningkat secara drastis. Cucu kini tampak tersenyum dan kemudian dia berkata pada Suirua, lihat kan, anak itu tidak membutuhkan bantuan kita. Ini hanyalah masalah kecil baginya. Jadi kita tidak perlu berbelas kasih pada mereka. Kita hanya akan bertarung habis-habisan saat giliran kita tiba. Tunggu, bertarung habis-habisan? Apa kamu tidak melihat para ahli di ranah virtual itu? Jika kita melawan mereka, itu sama saja dengan bunuh diri, kata Suirua dengan ekspresi masam. Lalu setelah itu, Suirua kemudian bertanya, King Chan, apa kamu tahu dari mana anak itu bisa membuat keajaiban seperti ini? Aku pun tidak tahu. Hanya satu hal yang aku tahu, bahwa Zuo Fan adalah pria yang bisa menciptakan keajaiban, kata cucu sambil tersenyum dan memandang Zuo Fan dengan tatapan yang mesra. Suirua semakin terkejut ketika mendengar hal ini. Dia tidak menyangka bahwa selain kuat, rupanya Zuo Fan bisa membuat keajaiban yang tidak masuk akal. Dia benar-benar seorang monster yang sejati, pikir mereka semua. Kini Suirua tampak semakin penasaran dengan sosok Zuo Fan. Sedangkan Xuan Shaoyu yang sedari tadi terdiam, kini tampak menjadi semakin kesal dan kilatan niat membunuh melintas di matanya. Di sisi lain, para tua yang menjadi juri dalam pertandingan ini tiba-tiba terkejut saat melihat list peserta dari Sekte Moje. Kultivasi mereka tidak sesuai dengan yang terdaftar. Dia berpikir pasti ada sesuatu yang salah dan berniat untuk memastikannya. Tapi sebelum dia beranjak, tiba-tiba dia teringat kalau sebelumnya dua tetua penjaga mengatakan bahwa Sekte Moje menggunakan pil zombie sebelum mereka memasuki gerbang. Artinya mereka memang mengalami terobosan setelah berada di dalam sekte. Tetua itu menghentikan langkahnya dan bergumam bahwa rupanya Sekte Moje kali ini benar-benar kaya raya, sampai-sampai mereka berani menggunakan metode se-ekstrim ini. Bahkan Sekte Xuanglong pun masih belum berani menggunakan metode ini. Lalu setelah itu, sang juri kemudian mengumumkan, baiklah, pertandingan antara Sekte Moje dan Sekte Pengendali Binatang akan segera dimulai. Sekarang setiap peserta silakan maju untuk mengambil undian kalian.
Mendengar suara itu, pria berbadan besar dari sekte pengendali binatang benar-benar gemetar ketakutan. Dia memandang gurunya seperti anak kecil yang mau menangis, dan dia benar-benar ketakutan hingga tidak mau bertanding kali ini. Dan next video akan ada kecelakaan besar yang sangat keren. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Dan terima kasih untuk Bang Anwar Sik yang sudah menyumbang buat beli kopi via ShopeePay. Thank you banget Bang. Dari Bre, semangat Bang. Siap, terima kasih. Sugiarto Pranatan, Min, harga bubur di daerah Mimin berapa? Di daerah saya 12.000. Ya kalau untuk bubur Ani nggak ngerti ya, karena Ani bukan pecinta bubur ayam. Mungkin karena dari dulu makan bubur itu pas lagi sakit doang kali ya. Jadi kayak yang membekas di ingatan itu ketika makan bubur ayam adalah pas lagi sakit. Jadi nggak tahu Bang berapa, kayaknya 10.000 dapat dah. Nah kalau di daerah kalian berapa lur bubur ayam yang ada di sana? Coba tulis di kolom komentar. Dari Huangpu King Dicrot, kentut bau. Jangan sampai Zuopan kewalahan ntar lawan kakek-kakek bucin yang susah move on. Ya nggak tahu ya nanti. Makanya saksikan terus di Spoiler Moon. Dan dari nickname-nya ini si abang sepertinya pengikut lama ya. Sejak arc turnamen 100 aliran. Mungkin itu yang paling berkesan buat abangnya nih. Huangpu King Dicrot. Lalu las dari petinggi tim Ray. Udah saya TF Min. Bisa buat beli tahu. Maaf 2 minggu lalu sibuk kerja di luar negeri Min, urusan kerja. Semoga lancar terus Magic Emperor-nya Min, biar ada hiburan pas senggang di kantor. Terima kasih Bang. Dan wah nggak tahu lah. Speechless saya bah. Ya semoga urusan kerjaannya selalu diberi kelancaran. Dan terima kasih juga untuk supportnya. Semoga yang baik-baik juga kembali kepada abangnya sendiri. Dan nanti kalau Ane belikan tahu semua nih Bang, kayaknya Ane bisa berubah profesi jadi pengusaha tahu goreng, tahu walik, tahu mercon ini. Thank you banget lah pokoknya. Dan terima kasih untuk part kali ini. See you again di part 115. Bye.